Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, yang mana sama-sama kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Kedua kalinya berselawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya Isru Syautama akan menjelaskan hasil dari kelompok kami, yakni kelompok 5, yang mana menjelaskan tentang Digital Signature Algorithm atau DSA, yang untuk memenuhi tugas ataupun nilai ujian tengah semester mata kuliah keamanan informasi yang diampuh oleh Bapak Nazruddin Safaat, STMT, untuk semester 5, dan juga kami dari jurusan Teknik Informatika Unsus Riau. Baik, langsung saja. Adapun dari kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Isru Syautama. Kemudian ada Hayudi Buinanda Saspa. Kemudian ada Muhammad Hijrul Arifin Zain. Dan yang terakhir ada Rahmamia Juwita. Pada kesempatan kali ini, yang pertama yang bakalan kita bahas yakni pengertian DSA ataupun apa yang dimaksud dengan DSA itu sendiri. DSA, Digital Signature Algorithm, adalah standar pemrosesan informasi federal untuk tanda tangan digital berdasarkan konsep matematika eksponen, modular, dan masalah logaritma diskrit. DSA adalah varian dari skema tanda tangan Schnorr dan El-Gamal. Kemudian National Institute of Standard and Technology atau NIST mengusulkan DSA untuk digunakan dalam Digital Signature Standard atau DSS mereka pada tahun 1991 dan mengadopsinya sebagai FIPS 186 pada tahun 1994. Jadi 4 revisi spesifikasi awal telah dirilis. Spesifikasi terbaru adalah FIPS 186/4 dari Juli 2013. DSA dipatenkan, tetapi NIST telah membuat paten ini tersedia di seluruh dunia, bebas royalti. Versi draft spesifikasi FIPS 186/5 menunjukkan DSA tidak akan lagi disetujui untuk pembuatan tanda tangan digital, tetapi dapat digunakan untuk memverifikasi tanda tangan yang dihasilkan sebelum tanggal penerapan standar itu. Baik, untuk slide selanjutnya yakni sejarah DSA. Adapun sejarahnya, pada tahun 1982, pemerintah Amerika Serikat meminta proposal untuk standar tanda tangan kunci publik. Pada Agustus 1991, National Institute of Standard and Technology atau NIST mengusulkan DSA untuk digunakan dalam Digital Signature Standard DSS mereka. Awalnya terdapat kritik yang cukup signifikan, terutama dari perusahaan perangkat lunak yang telah berinvestasi dalam pengembangan perangkat lunak tanda tangan digital berbasis kriptografi RSA. 84. Namun demikian, NIST mengadopsi DSA sebagai standar federal FIPS 186 pada tahun 1994. 4 revisi spesifikasi awal telah dirilis. FIPS 186-1 pada tahun 1998, FIPS 1862 pada tahun 2000, FIPS 1863 pada tahun 2009, dan yang terakhir FIPS 184 pada tahun 2013. Jadi itulah sejarah singkat dari sejarah DSA. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Hijrul Arifin Zain. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Hijrul Arifin Zain akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari algoritma digital signature. Nah, di sini adalah
merupakan konsep dari bagaimana cara kerja dari digital signature, yaitu contohnya Alice akan membuat message digest dari data yang akan dia kirimkan kepada Bob. Kemudian Bob sebagai penerima pesan dari Alice, dia akan melakukan perbandingan hasilnya dengan hasil digital signature. Nah, yang pertama itu adalah langkah pertama, Alice akan menjalankan atau membuka data yang hendak ia kirimkan. Kemudian dia menggunakan algoritma satu arah atau one way algorithm, sehingga dia akan mendapatkan suatu nilai yang unik dari data tersebut, yaitu adalah message digest. Nah, nilai ini adalah semacam sidik jari bagi data tersebut dan akan digunakan dalam proses yang lebih lanjut untuk meneliti keutuhan keaslian dari data tersebut. Nah, kemudian langkah kedua ini, Alice akan melakukan enkripsi terhadap message digest ini dengan menggunakan kunci private-nya, sehingga dia akan mendapatkan digital signature dari data tersebut. Kemudian Alice membuat suatu kunci simetris secara acak dan menggunakan kunci itu untuk melakukan enkripsi terhadap data yang hendak ia kirimkan, yaitu berisi tanda tangan milik si Alice dan salinan dari sertifikat digitalnya yang bersifat kunci publik dari Alice. Untuk mendeskripsikan data tersebut, Bob membutuhkan salinan kunci simetris. Nah, Alice harus memiliki terlebih dahulu sertifikat milik Bob. Sertifikat ini berisi salinan dari kunci milik si Bob. Nah, di sini untuk menjamin keamanan transmisi dari kunci simetris ini, maka kunci tersebut dienkripsi dengan menggunakan kunci publik milik Bob. Kunci yang telah dienkripsi yang dikenal sebagai envelope digital atau digital envelope akan dikirimkan bersama dengan data yang sudah dienkripsikan. Kemudian Alice akan mengirimkan data yang telah dienkripsikannya dengan kunci simetris, yaitu adalah tanda tangan digital dan berupa sertifikat milik si Alice serta kunci simetris yang telah dienkripsikan dengan kunci asimetris atau digital envelope. Nah, setelah Bob menerima pesan dari Alice, kemudian dia akan mendekripsikan amplop digital ini dengan kunci private milik si Bob. Kemudian ia akan mendapatkan kunci asimetris. Kemudian Bob menggunakan kunci simetris ini untuk mendeskripsikan data tersebut yang akan terdapat ada tanda tangan Alice dan sertifikat milik si Alice. Kemudian si Bob mendeskripsikan digital signature milik Alice dengan menggunakan kunci pribadi milik si Alice yang telah didapat dari sertifikatnya si Alice. Kemudian dari deskripsi ini akan didapatkan message digest dari data tersebut. Nah, kemudian Bob melakukan proses data dengan menggunakan algoritma satu arah yang dilakukan dengan Alice juga untuk mendapatkan message digest. Nah, kemudian Bob akan melakukan perbandingan message digest yang didapatkannya dari proses deskripsi dengan message digest yang didapatkannya dari digital signature milik Alice. Jika hasil yang didapatkan dari perbandingan itu adalah sama, maka Bob merasa yakin bahwa data tersebut tidak pernah rusak atau selama proses transmisi data itu ditandatangani dengan menggunakan kunci kunci private milik si Alice. Nah, jika hasil perbandingan itu tidak sama, maka data tersebut sudah diubah atau dipalsukan
setelah Alice menandatangani data tersebut. Nah, kemudian itu ada parameter algoritma digital signature. Parameter digital signature mempunyai 6 parameter. Yang pertama adalah P, merupakan bilangan prima. Contohnya panjangnya kisaran antara 512 sampai 1024, dan panjangnya adalah kelipatan dari 64. Dan parameter P ini bersifat tidak rahasia atau bersifat publik, dan ini bisa juga digunakan dengan berbagai kelompok. Kemudian yang kedua adalah key, yaitu adalah bilangan prima, contohnya 160 bit. Nah, bilangan key ini merupakan faktor dari P kurang 1. Dengan kata lain, P kurang 1 key sama dengan 0. Dan parameter key ini juga bersifat publik. Yang selanjutnya itu adalah G, hasil dari H kali P kurang 1 bagi K mod P, yang mana H lebih kecil dari P kurang 1, sehingga H pangkat P kurang 1 bagi K mod P lebih besar dari 1. Dan parameter G ini juga bersifat publik. Kemudian itu adalah X, merupakan bilangan privat. X ini adalah bilangan bulat yang kurang dari Q. Kemudian yang kelima ada Y, yaitu adalah kunci publik dengan rumusnya G pangkat X mod P. Kemudian yang terakhir adalah pesan yang akan diberi tanda tangan, yaitu M. Nah, di sini desain algoritma digital signature algoritma memiliki 3 kerangka proses utama, yaitu adalah pembangkitan pasangan kunci atau key pair generation. Yang kedua, pembangkitan tanda tangan digital atau digital signature generation. Yang ketiga itu verifikasi tanda tangan digital atau digital signature verification. Nah, sebelum pengguna melakukan pembangkitan digital signature atau verifikasi, pengguna harus memiliki sepasang kunci. Di sini terdapat 4 prosedur. Yang pertama itu adalah pengguna memilih bilangan prima antara P dan Q. Dalam hal ini P kurang dari 1 mod Q sama dengan 0. Kemudian menghitung nilai G itu sama dengan H pangkat P kurang 1 bagi Q mod P, yang mana dalam hal ini nilai H kisaran antara 1 sampai P kurang 1, dan H pangkat P kurang 1 dan Q mod P lebih besar dari 1. Kemudian yang ketiga itu menentukan kunci private X, yang mana dalam hal ini X lebih kecil dari Q. Kemudian yang keempat itu menghitung kunci publik Y dengan G pangkat X mod P. Jadi prosedur di atas menghasilkan 4 kunci publik, yaitu P, Q, G, dan Y, dan 1 kunci private yaitu X. Nah, yang kedua itu adalah melakukan prosedur pembangkitan tanda tangan. Yang pertama, pengguna menghitung pesan messages pesan M dengan fungsi hash atau fungsi hash SSH. Misalnya H ini adalah messages M. Kemudian yang kedua, menentukan bilangan acak, yang mana K lebih kecil dari Q. Kemudian yang ketiga, tanda tangan dari pesan M merupakan bilangan dari R dan S, yang mana menghitung R dan S yaitu R sama dengan G kali Q mod P mod Q, kemudian S sama dengan K kurang 1 messages M ditambah X kurang R mod Q. Kemudian yang keempat, melakukan pengirim pesan messages tanda tangan yang itu adalah R dan S. Kemudian yang ketiga adalah prosedur verifikasi
keabsahan atau keaslian dari tanda tangan. Yang pertama itu penerima menghitung pesan messages pesan M dengan fungsi hash SHA, kemudian memverifikasi tanda tangan R dan S itu dengan cara O sama dengan inverse modulus S kurang 1 mod Q, kemudian U1 sama dengan messages M dikali W mod Q, kemudian U2 sama dengan R kali W mod Q, dan V sama dengan G U1 dikali Y U2 mod P mod Q. Nah, jika hasil V ini sama dengan R, maka tanda tangan yang dihasilkan itu adalah sah. Nah, sebaliknya jika hasil dari V ini tidak sama dengan R, maka tanda tangan itu tidak sah atau sudah dipalsukan. Nah, contohnya itu adalah di sini ada pesan asli yang berisi UTS kriptografi diadakan hari Kamis tanggal 11 September 2008. Yang kedua yaitu pesan yang sudah dimodifikasi berisi UTS kriptografi diadakan hari Kamis tanggal 8 September 2008. Itu ukuran kuncinya itu adalah 512. Nah, dari hasil pengujian yang didapatkan, di mana nilai parameter di SA yaitu kunci private itu adalah S, kunci public itu Y, bilangan prima itu adalah P, dan bilangan subprima itu adalah Q, dan basis itu adalah G. Nah, tampilan program ini untuk memilih ukuran kunci yang akan digunakan. Nah, pada panel key generation untuk ukuran kunci 512, maka hasil yang didapatkan adalah seperti tabel di bawah ini. Untuk parameter X, dapatkan nilai bitnya itu 20, dapatkan bit 20, nilainya itu sekitar 48 digit, dan Y parameter ini mendapatkan bit 64, dan P mendapatkan 65 bit, Q 21 bit, G 64 bit. Nah, dari tabel slide sebelumnya bahwa nilai parameter kunci private X itu mendapatkan 20 bit. Nah, dari hasil pengujian nilai X, itu nilai X itu ada dapat 48 digit, yang mana hal ini dikatakan benar jika nilai kunci harus berada dalam kisaran antara 0 sampai 2 panjang kunci kurang 1. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan 2 pangkat panjang kunci. Untuk mendapatkan panjang kunci itu nilai bit dikali dengan 8. Nah, nilai bitnya itu adalah 20 dikali 8, dapatkan 160 bit. Maka 2 pangkat 160 disederhanakan menjadi 1,4615064 dikali 10 pangkat 48, maka hasil didapatkan itu adalah 48, di mana nilai kunci itu kisaran antara 0 sampai 2 panjang kunci kurang 1, yang mana nilai kunci ini yaitu 48 kisaran antara 0 sampai 2 pangkat 160 kurang 1, maka nilai X nya adalah sama dengan 48 ini didapatkan hasil dari 1,4615064 kali 10 pangkat 48, dan untuk nilai sederhana dari 2 pangkat 160 itu adalah 1,4615064 kali 10,48, kemudian dikurang 1. Nah, jadi hasil tersebut dapat dikatakan benar karena nilai X dari hasil pengujian itu adalah 48 digit, dan hasil pengujian itu lebih kecil atau sama dengan dari nilai 2 pangkat panjang kunci, yaitu nilai parameter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Rahma Mia Juwita. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pseudocode dan source code program sederhana untuk digital signature algorithm. Nah, di sini saya akan membahas pseudocode-nya terlebih dahulu. Nah, pseudocode ini saya ambil dari perhitungan untuk DSA. Nah, yang pertama itu ada pseudocode untuk generate key. Nah, untuk generate key ini, yang pertama yang dilakukan adalah menginput bilangan prima P dan Q, di mana P kurang 1 mod Q sama dengan 0, atau hasil bagi dari P kurang 1 dibagi Q adalah 0. Untuk mencari G, rumusnya ialah H pangkat, ini pangkat ya, P kurang 1 per Q, lalu dimodkan dengan P, dengan syarat H besar sama dengan 1, H kecil dari P kurang 1, dan H P dan H P kurang 1 per Q mod P besar dari 1. Untuk kunci privat untuk kunci privat X, itu X kecil dari Q, dan untuk public Y itu G dikali mod P. Nah, output dari generate key ini adalah public key, yaitu P, Q, G, dan Y, dan private key P, Q, G, dan X. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada pseudocode untuk signing dan verifying. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung saja masuk ke source code-nya. Nah, jadi di sini source code sederhana untuk DSA dalam bahasa Java, yaitu yang pertama yang saya lakukan adalah mengimport atribut yang ada di dalam Java ini langsung. Jadi saya tidak ada perhitungan di dalam project sederhana dari DSA ini yang di Java, karena sudah langsung diinputkan secara otomatis dari Java-nya sendiri. Nah, di sini yang kita harus masukkan adalah Java Security Key Pair. Key pair ini adalah pasangan kunci, yaitu yang tadi kunci private dan kunci publik. Nah, yang kedua adalah generatornya untuk key pair tadi. Kemudian ada private key dan signature, lalu scanner. Scanner ini adalah salah satu atribut yang digunakan untuk membuat user dapat menginputkan teks yang mereka inginkan tanpa harus mengubah codingannya. Nah, yang pertama kita inputkan adalah scannernya. Kemudian setelah scanner diinputkan, maka kita membuat generator pasangan untuk kunci atau key pair generator. Nah, kita gunakan key pair generator ini di sini adalah untuk algoritma DSA. Kemudian kita menginisialisasi key pair generatornya. Key pair gen initialize 1024. Kemudian kita generate pasangan dari kunci ini, yaitu dengan cara key pair sama dengan key pair gen yang ini, key pair gen dot generator key pair. Kemudian kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu getting the private key. Jadi kita dapatkan private key dari key pair tadi. Nah, kita pakai private key dengan nama variabel priv key sama dengan pair.getPrivate. Nah, setelah kita membuat ini, langkah yang selanjutnya adalah creating a signature object. Jadi kita buat objek signature-nya. Jadi signature sign di sini sama dengan signature.getInstance. Di sini kita pakai SHA2 dan 56 with DSA. Jadi kita SH ini dengan DSA. Kemudian menginisialisasi signature tadi. Jadi sign.init sign yang priv key ini dalam byte. Kemudian
kita memasukkan data ke dalam signature sign update byte. Langkah yang selanjutnya adalah kalkulasi dari signature tadi, yaitu signature sama dengan sign.sign, lalu print dengan system.out.print. Langsung saja kita coba. Jadi di sini kita inputkan teks. Hai, ini adalah UTS KI. Nah, jadi digital signature untuk teks ini adalah ini, seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, saya punya satu contoh program lagi, mungkin sekiranya yang ini kurang jelas, saya akan coba menjelaskan program yang satu lagi. Nah, jadi di sini sebentar ya. Jadi di sini saya menggunakan Python, bahasa pemrograman Python untuk DSA ini. Nah, di sini pada bagian DSA underscore text ini, teman-teman bisa lihat ada banyak sekali sintaks yang diinputkan dan perhitungannya juga dilakukan di sini. Nah, perhitungannya sesuai dengan tadi, yang bilangan prima terdapat pada bagian ini. Nah, jadi di sini akan terjadi pemrosesan untuk P dan Q dengan bilangan prima gitu. Jika dia prima maka masukkan, jika tidak maka return false. Nah, kemudian di sini adalah untuk signing, proses signing. Nah, di sini akan dilakukan cek untuk P, Q, H, X, dan K yang kita inputkan. Jadi P, Q, H, X, dan K tadi harus sesuai dengan ini, kondisi if ini. Jika P kurang 1, mod Q sama dengan 0, itu syarat yang tadi ya. Lalu ada lagi jika H besar 1, H kecil dari P kurang 1. Nah, jadi ini sama seperti pseudocode yang saya buat tadi, yang kelompok saya buat. Nah, setelah ini dicek apakah valid, maka digital signature-nya akan terbuat. Jadi pada dokumen itu akan tercetak digital signature-nya di key-nya. Kemudian di sini adalah pemrosesan untuk pengecekan. Di sini ketika kita create tadi untuk filenya, jadi kita create di file. Di sini akan dicek apakah filenya bisa di-sign atau tidak, apakah error atau tidak. Jadi akan ada tampilan message warning ya di sini. Dan ini bagian ini adalah untuk pengecekan DSA, yaitu yang ini ya, check signature. Nah, di sini juga berdasarkan dari pseudocode yang saya ambil tadi, teman-teman bisa melihat di sini ada R dan S tadi, sama seperti di sini ada R dan S-nya untuk signing, dan di sini dilakukan proses untuk memberitahu kita apakah file itu ada digital signature-nya atau tidak. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat semua pemrosesan perhitungannya. Nah, untuk menjalankan program ada pada main.python itu. Nah, pada main.python ini merupakan source code dari tampilan-tampilan yang ada. Nah, jadi disinilah source code-nya dan di sini kita menjalankan programnya. Nah, baik, langsung saja kita coba. Saya sudah menyiapkan perhitungan untuk diinputkan
ke dalam program sederhana ini. Nah, yang pertama itu generate key pair. Nah, jadi yang pertama langkahnya adalah pilih bilangan prima P dan Q yang dalam hal ini P dikurang 1 mod Q sama dengan 0. Nah, untuk P-nya di sini saya ambil 59419 dan Q-nya saya ambil 3301. Nah, Q ini memenuhi syarat yang ini. Ini kan syaratnya tadi ya. Ini syaratnya untuk memilih bilangan prima P dan Q. Nah, jadi 59419 dikurang 1 jika dibagi dengan 3301 maka dia habis dibagi dan hasil pembagiannya adalah 18. Nah, untuk G di sini adalah sesuai dengan yang tadi, H P kurang 1 per Q mod P dalam hal ini dan seterusnya. Maka di sini kita menggunakan H itu sama dengan 100 dan untuk G-nya itu didapatkan 18.870 dan untuk Y-nya itu rumusnya adalah GX mod P. Nah, jadi kita coba aja langsung. Di sini kita masukkan P-nya 59419. Kemudian Q-nya kita masukkan di sini 3301 dan hanya tadi 100. Kemudian X-nya tadi 3223. Oh ya. Dan K di sini kita coba pakai K997. Kita klik signature untuk dokumen ini. Nah, jadi untuk G-nya didapatkan 18870 ya. Sama seperti ini. Untuk H100 G didapatkan 18870 dan untuk Y 29245. Jadi kita coba cek. Nah, di sini saya masukkan ini dulu 29245. Takut lupa. H tadi 100. Kemudian Q 3301 dan untuk P tadi 59419. Kita cek. Untuk ini. Nah, jadi karena semua angka di sini, semua bilangan di sini sama dengan public yang tadi sebelum di signature, jadi data tadi sudah terverified. Nah, bagaimana jika tidak sama? Di sini saya ubah 29254 misalnya. Saya akan cek signature untuk data yang tadi, dokumen yang tadi, maka di sini akan ditampilkan unverified. Nah, baiklah teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hayudi Giananda Asfa. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan DSA pada aplikasi yang ada. DSA ini tidak lagi digunakan dalam pembuatan perangkat lunak skala besar. Kenapa? Pertama, adanya batasan bahwa nilai P mempunyai panjang 512 sampai 1024 bit dan Q 160 bit, menyebabkan DSA hampir tidak mungkin untuk diimplementasikan dalam perangkat lunak. Panjang bit yang besar ini dimaksudkan agar supaya untuk memecahkan parameter yang lain sangat sulit untuk dilakukan. Lalu, yang kedua, compiler C hanya sanggup menyatakan bilangan bulat hingga 2/32. Oleh karena itu, bila DSA diimplementasikan dalam perangkat lunak, batasan panjang bit P dan Q-nya diubah hingga maksimum nilai P dan Q adalah 2/32. Untuk pembuatan aplikasi yang berbasis besar, tidak hanya algoritma DSA yang digunakan, namun juga pendekatan dengan algoritma-algoritma lain, yaitu seperti algoritma RSA dan juga algoritma yang lainnya.
Berikutnya yaitu masa depan algoritma, yaitu kelebihan dan kekurangan algoritma DSA. Yang pertama, kelebihan dari algoritma DSA ini yaitu mendapatkan perlindungan ganda. Hal ini karena tanda tangan elektronik memiliki dua kunci, yaitu privat dan publik. Masing-masing kunci bekerja secara optimal sehingga menghasilkan tingkat keamanan tinggi. Melalui kunci publik, penyangkalan atas tanda tangan atas tanda tangan bisa diminimalkan dengan dukungan dari penyedia sertifikat authority atau CA yang berfungsi sebagai alat verifikasi tambahan. Jika terdapat perubahan dokumen, software CA ini bisa mengetahui secara langsung bahwa dokumen tersebut sudah ada modifikasi dan sudah tidak sesuai. Yang kedua, kelebihannya yaitu proses mudah dan cepat. Dengan tanda tangan elektronik ini bekerja dengan menggunakan teknologi internet. Kita bisa membubuhkan tanda tangan kita kapan saja dan di mana saja. Hanya dalam hitungan menit, dokumen yang berisi digital signature atau tanda tangan digital kita bisa diterima langsung oleh perusahaan atau orang yang dituju atau yang ingin kita kirimkan file dokumennya. Lalu kelebihan yang berikutnya, meminimalisir potensi resiko terjadinya fraud dan scamming. Dengan adanya dokumen elektronik yang sudah ditandatangani secara digital, ini akan meminimalisir potensi fraud seperti pemalsuan dokumen atau pemalsuan tanda tangan yang sering terjadi di saat kita menggunakan tanda tangan yang basah atau tanda tangan biasa. Sama halnya dengan saat kita mengirim pesan menggunakan email. Dengan adanya tanda tangan digital di email, pesan email, maka penerima memiliki kepastian bahwa email yang diterima itu merupakan email yang sah dikirim oleh si pengirim karena identitasnya sudah jelas diverifikasi melalui tanda tangan digital. Jadi hal-hal seperti scamming, phishing, fraud dan lainnya itu dapat diminimalisir. Lalu kelebihan yang berikutnya yaitu mengurangi biaya untuk media kertas ataupun juga media tinta percetakan, juga biaya untuk arsip dokumen untuk berupa hard copy-nya. Dengan beralih dari kertas ke media elektronik, tentu biaya untuk media kertas, tinta dan juga untuk media untuk membuat hard copy-nya bisa kita kurangi. Selain itu, biaya untuk menyewa gudang pengarsipan untuk penyimpanan dokumen yaitu berupa media kertas juga bisa dapat dikurangi. Untuk berikutnya kita masuk ke kekurangan algoritma DSA. Kekurangan algoritma DSA ini yaitu yang pertama, perlu adanya biaya tambahan untuk menandatangani dokumen elektronik. Untuk melakukan tanda tangan digital pada dokumen elektronik itu memiliki biaya tambahan yang diperlukan. Misalnya itu kita menggunakan penyedia layanan Certificate Authority. Namun biaya tanda tangan digital ini tetap tidak sebesar biaya untuk jika kita membeli dan mencetak dokumen secara hard copy. Maka jika memang ingin dikalkulasi lebih lanjut atau lebih mendalam, dengan menggunakan tanda tangan elektronik ini juga tetap bisa menghemat anggaran dari biaya kertas dan tinta untuk cetakan dokumen. Kekurangan yang kedua yaitu perlunya awareness atau kewaspadaan kepada user untuk menyimpan dokumen elektronik yang sudah ditandatangani digital dalam media yang aman. User perlu memahami bahwa dokumen elektronik yang sudah ditandatangani merupakan dokumen yang secara legal sudah seperti menggantikan dokumen asli yang ditandatangani basah. Oleh karena itu, user perlu untuk selalu menjaga dokumen tersebut dan menyimpannya di tempat dan media storage yang aman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.